Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita jumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini akan kita pelajari bersama tentang perbandingan pada skala peta dan model. Nah, adik-adik, tentunya kalian pernah mendengar kata skala. Skala biasanya dicantumkan dalam sebuah peta. Kalau kalian amati peta berikut ini, di situ akan tertulis skala 1 dibanding 500.000. Nah, apa makna dari skala 1 dibanding 500.000 ini? Artinya 1 cm pada peta akan mewakili 500.000 cm pada jarak yang sebenarnya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu hubungan antara skala, yaitu skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Nah, penulisan skala biasanya selalu ditulis 1 dibanding P atau bisa juga ditulis bersusun 1 per P. Jadi, kalau ada skala 1 dibanding 100, ini bisa juga ditulis dengan 1 per 100. Nah, adik-adik, berikut ini akan kita lanjutkan dengan mempelajari hubungan antara skala, jarak pada peta, dan jarak yang sebenarnya. Kita akan mencoba menemukan rumus-rumus yang bisa kita dapatkan dari hubungan tersebut. Nah, sebagai pengingat kalian, kita bisa mencantumkan dalam sebuah segitiga. Segitiga ini akan kakak bagi menjadi 3 ruang, di mana ruang yang paling bawah sebelah kiri akan kakak isi dengan S, maknanya adalah skala, sedangkan pada puncak segitiga ini kita isi dengan jarak pada peta, dan pada bagian bawah yang masih kosong ini kita isi dengan jarak sebenarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mencoba menemukan rumus-rumus atau hubungan antara ketiganya ini, terlebih dahulu akan kita tunjukkan satuan-satuan yang digunakan. Nah, pada skala biasanya satuan yang digunakan adalah sentimeter. Kemudian pada jarak peta ini juga menggunakan satuan sentimeter, sedangkan pada jarak sebenarnya biasanya menggunakan satuan meter atau kilometer. Nah, adik-adik, sekarang kita coba mencari hubungan antara skala, jarak pada peta, dan jarak yang sebenarnya. Pertama, kita akan mencoba mencari rumus dari skala ini. Ya. Untuk itu, kita coba mencari hubungan ini
Ya, maksudnya sebagai pengingat kalian agar tidak cepat lupa dengan rumus-rumus yang ada di sini. Nah, pada segitiga ini S kita tutup terlebih dahulu, sehingga kita hanya menemukan JP dan JS. JP terletak di atas puncak segitiga, sedangkan di bawahnya ini adalah JS. Dan S ini bisa dinyatakan dengan JP per JS. Nah, kita dapatkan rumus yang pertama. Berikutnya, kalau kita akan mencari JP, nah, jarak pada peta, sama langkahnya ya adik-adik. JP ini akan kita tutup terlebih dahulu, sehingga kita mendapatkan S yang ada di sebelah kiri dan JS yang ada di sebelah kanan. JP ini bisa dirumuskan dengan S dikalikan dengan JS. Kita sudah mendapatkan rumus yang kedua. Nah, berikutnya tentunya dengan cara yang sama, adik-adik bisa mendapatkan rumus JS ini atau jarak yang sebenarnya. Langkahnya tetap sama. Kita tutup JS. Kemudian kita dapatkan hubungan JS sama dengan JP per S. Nah, adik-adik, demikian hubungan yang bisa kita dapatkan dari skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Berikut ini akan kita coba menerapkan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita dapatkan ini pada soal berikut ini. Nah, jarak antara kotak A dan B pada peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kotak tersebut adalah 27 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, kalau kalian menemukan soal semacam ini ya adik-adik, jangan lupa kalian coba mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada soal. Jadi, kita coba mencantumkannya. Diketahui yang pertama, jarak pada peta, yaitu 9 cm. Berikutnya, yang kedua, yaitu jarak sesungguhnya kedua kotak adalah 27 km. Kemudian, yang ditanyakan adalah skala yang digunakan pada peta tersebut. Nah, adik-adik, kita bisa menggunakan rumusan yang sudah kita dapatkan, yaitu S sama dengan JP per JS untuk mencari penyelesaiannya. Kita mencoba memasukkan S sama dengan JP 9 cm, kita tulis di sini, per JS 27 km. Nah, kalau adik-adik amati di sini, JP dengan JS-nya satuannya belum sama. Untuk itu, kita akan menyamakan dulu satuannya menjadi sentimeter semuanya, sehingga S ini sama dengan 9 cm per 2.700.000 cm. Nah,
Kalau kita sederhanakan, ini satuan kebetulan satuannya sudah kita samakan, sehingga kita dapatkan 1/300.000. Jadi skala yang digunakan oleh peta tersebut adalah 1/300.000. Nah, ini adik-adik penerapan rumus yang pertama. Sekarang kita coba dengan soal berikutnya. Sebuah peta menggunakan skala 1/900.000. Diketahui juga jarak antara dua gunung yang sebenarnya adalah 18 km. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara dua gunung tersebut pada peta. Sama langkah-langkahnya ya adik-adik. Kita identifikasi dulu yang diketahui pada soal. S sama dengan 1/900.000. JS-nya adalah 18 km. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Nah, kita gunakan rumus yang sudah kita punya untuk menyelesaikan ini. Kita masukkan angka-angkanya ya adik-adik. JP sama dengan S, skalanya ini kita nyatakan dalam bentuk bersusun, yaitu 1/900.000. Kita kalikan dengan JS, yaitu 18 km. Nah, satuannya untuk JS ini kita samakan dulu dengan skalanya, yaitu kita jadikan dalam sentimeter, sehingga kita dapatkan 1/900.000 dikalikan dengan 1.800.000. Nah, sekarang dengan hitungan akan kita dapatkan nilai JP adalah 2. Dengan demikian, jarak dua gunung pada peta adalah 2 cm. Next ya adik-adik, kita coba dengan soal berikutnya. Diketahui skala pada peta adalah 1/500.000. Jarak dua kota pada peta tersebut adalah 9 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah, nah, kita tulis dulu yang diketahui ya adik-adik. S sama dengan, kemudian yang diketahui lagi jarak dua kota pada peta, JP. Yang ditanyakan adalah JS. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus JS sama dengan JP per S. Kita coba memasukkan angka-angkanya, nilainya pada rumus. JS sama dengan JP. JP-nya adalah 9 cm dibagi oleh S. S kita nyatakan dalam bentuk bersusun, yaitu 1 dibanding dengan 500.000. Nah, untuk menghitung pembagian yang seperti ini ya adik-adik, tentunya kalian masih ingat, yaitu
kita rubah bentuk pembagian ini ke bentuk perkalian. Jadi 9 kita kalikan dengan kebalikan dari nilai skalanya, yaitu 500.000 per 1. Nah, kita dapatkan nilai JS adalah 4.500.000 cm. Nah, jarak sebenarnya pada umumnya dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer. Nah, sekarang kalau JS ini kita ubah dalam kilometer, akan kita dapatkan bahwa jarak sebenarnya kedua kota adalah 45 km. Berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah sebuah denah rumah berukuran panjang 15 cm dan lebarnya 10 cm. Jika ukuran panjang rumah sebenarnya adalah 24 meter, maka lebar rumah sebenarnya ini yang akan kita cari. Langkah pertama, kita tulis dulu yang diketahui ya adik-adik. Panjang gambar 15 cm, kemudian lebar gambar 10 cm. Kemudian panjang rumah yang sebenarnya 24 meter. Yang ditanyakan adalah lebar rumah yang sebenarnya. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita harus mengingat materi perbandingan pada awal pembelajaran, ya. Tetap kita gunakan perbandingan, yaitu panjang gambar dibandingkan lebar gambar. Ini nilainya sama dengan panjang sebenarnya dibandingkan dengan lebar yang sebenarnya. Nah, dari sini akan kita masukkan angka-angkanya, yaitu 15 cm per 10 cm, nilainya sama dengan 24 meter per LS. Nah, LS ini yang akan kita cari. Sekarang bagaimana untuk menghitung LS di sini? Kita bisa menggunakan perkalian silang. Nah, dengan menggunakan perkalian silang, 15 dikalikan LS, nilainya akan sama dengan 24 dikalikan 10. LS bisa kita hitung, yaitu 24 dikalikan 10 per 15. Kita dapatkan nilai LS ini adalah 16. Nah, LS adalah lebar sebenarnya dari rumah tersebut. Dengan demikian, bisa kita simpulkan, kita dapatkan bahwa lebar rumah sebenarnya adalah 16 meter. Nah, adik-adik, ini adalah penggunaan perbandingan pada materi yang awal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita padukan penggunaan skala, materi skala ini pada sebuah model rumah? Nah, ini soalnya. Perhatikan denah rumah berikut ini. Nah,
Ini adalah denah rumah di mana bentuknya adalah sebuah persegi panjang. Ada ruang garasi, kamar tidur utama, kamar anak, dapur, dan ruang keluarga. Nah, pada denah rumah ini, ukuran dari ruangan ini sudah dicantumkan. Nah, skala yang digunakan untuk menggambar denah itu adalah 1:150. Nah, yang ditanyakan adalah luas bangunan rumah yang sebenarnya. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita akan mencoba menghitung panjang gambar dulu, ya, panjang rumah untuk denah yang ada di gambar ini, ya. Kita dapatkan panjang gambar adalah 2 ditambah 2 ditambah 1,5 sama dengan 5,5 cm. Sedangkan lebar gambar kita dapatkan 4 cm. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan rumus skala yang sudah kita punya pada awal tayangan video ini tadi, ya. Jadi panjang sebenarnya sama dengan panjang gambar dibagi oleh skalanya. Kita akan mencari panjang yang sebenarnya dari rumah tersebut. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 5,5 untuk panjang gambar dibagi oleh skalanya, yaitu 1/150. Kita tulis di sini. Cara menghitungnya tetap kita gunakan, kita ubah pembagian ini dalam bentuk perkalian. Kita dapatkan 5,5 dikalikan 150/1. Dan kita dapatkan panjang rumah yang sebenarnya adalah 825 cm. Dalam meter kita dapatkan 8,25 meter. Nah, panjang rumah sudah kita dapatkan. Sekarang kita lanjutkan dengan menghitung lebar rumah yang sebenarnya. Tetap kita gunakan rumus yang ada. Kita terapkan rumus yang ada ini, bahwa lebar sebenarnya sama dengan lebar pada gambar 4 cm dibagi oleh skala, yaitu 1/150. Cara menghitungnya sama, yaitu kita ubah pembagian dalam bentuk perkalian. Selanjutnya kita dapatkan lebar rumah yang sebenarnya adalah 600 cm. Kita jadikan satuannya dalam meter. Kita dapatkan lebar rumah yang sebenarnya adalah 6 meter. Nah, tentunya adik-adik masih ingat cara menghitung luas sebuah persegi panjang, yaitu panjang dikalikan dengan lebarnya. Kita dapatkan luas bangunan rumah adalah
8,25 cm kali 6 sama dengan 49,5. Coba perhatikan satuannya ini ya adik-adik. Apa betul satuannya meter? Nah, tentunya bukan meter ya, karena kita menghitung luas, maka satuannya harus dalam meter persegi. Nah, demikian adik-adik video pembelajaran kali ini. Berikutnya mudah-mudahan dengan tayangan video yang sudah kalian pelajari ini, kalian bisa membuat sebuah denah rumah impian kalian dengan menggunakan skala yang tepat. Nah, adik-adik, demikian pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.